Chapter 371. Kisah yang seharusnya tidak ada. 6. Chae Nayun duduk, menghadap Chae Jochul. Chae Jochul tersenyum lembut pada cucunya. Chae Nayun mengepalkan tangan yang diletakkan di pangkuannya. Chae Jochul tetap diam, sepertinya menunggu cucunya berbicara. Suasananya tidak berat, bahkan, itu hangat dan lembut. Meski begitu, Chae Nayun lebih gugup daripada sebelumnya. Akhirnya, Chae Nayun membuka mulutnya. Kakek, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan. Chae Jochul mengangguk tanpa menjawab. Ekspresi Chae Nayun menegang. Chae Jochul menyembunyikan ekspresinya juga. Chae Nayun memandang ke mata Chae Jochul, yang sedalam dan gelap seperti jurang. Apakah kamu ingat, insiden Kuang Oh? Chae Jochul bahkan tidak menunjukkan sedikit pun emosi. Chae Nayun tiba-tiba menjadi takut. Namun, dia tidak berhenti. Apakah kamu ingat banyak orang yang telah kamu bunuh, kakek? Chae Nayun mengerahkan keberaniannya untuk berbicara. Dia mengatakan semua yang dia tahu, hubungan antara ketua asosiasi dan Chae Jochul, orang-orang yang tak terhitung jumlahnya yang telah mereka bunuh, berkolusi antara Jin dan asosiasi, semua skema yang digunakan untuk mempertahankan otoritas mereka, Pikiran yang telah ditekan oleh kegugupannya meletus satu persatu. Ayah senior Jin Seyeon, Jin Yongwan, pasti tahu bahwa asosiasi berkolusi dengan para Jin. Petik 2. Saat Chae Nayun melanjutkan, cahaya di mata Chae Jochul menjadi lebih dalam. Namun, Chae Nayun tidak mundur. Memikirkannya, itu benar-benar aneh. Kyuk memiliki terlalu banyak Jin. Seven, Yun Hyun. Saya tidak tahu mengapa saya tidak memikirkannya sebelumnya. Jin tidak seharusnya dibuat begitu mudah dari akademi militer dengan tujuan meningkatkan pahlawan. Petik 2. Jin yang muncul di Kyuk secara alami membangkitkan minat publik dan mengingatkan mereka pada satu hal, bahwa terorisme Jin hanya bisa dihentikan oleh pahlawan. Karena Jin memiliki pandemonium sebagai dasar kegiatan mereka, para pahlawan juga harus berkumpul di sekitar satu entitas, asosiasi. Karena semakin banyak Jin yang menjadi liar, semakin banyak orang yang mengandalkan pahlawan. Secara alami, asosiasi pahlawan datang untuk memegang otoritas lebih besar daripada badan pemerintah lainnya. Petik 2. Jawab aku, kakek. Chae Jochul tidak mengatakan sepatah kata pun menanggapi Chae Nayun. Sementara itu, Chae Nayun terus menunggu, berharap dia akan membalas balasan yang diinginkannya. Keheningan yang tidak terlalu pendek mengalir di udara sampai akhirnya kakek Chae Nayun berbicara. Aku ingat, aku tahu tentang itu. Suaranya masih kurang emosi. Namun, Chae Nayun merasakan secercah harapan dalam kata-kata ini. Asosiasi menggunakan Jin untuk memperkuat kekuatan politik mereka, dan aku membantu mereka. Mengapa? Kenapa kau? Karena itu pilihan yang tepat saat itu. Suara Chae Jochul membawa sedikit kehangatan. Pilihan tepat. Katamu itu pilihan yang tepat. Petik 2. Chae Nayun menggertakkan giginya. Dia merasa seperti tidak bisa melanjutkan percakapan ini karena dia merasa perutnya menjadi mual. Tak. Chae Nayun meletakkan semua bukti yang dibawanya. Ini daftar semua hal korup yang dilakukan asosiasi. Itu termasuk bukti kesalahan mereka, termasuk insiden Kuang Oh. Petik 2. Petik 2. Mereka memanfaatkan Jin, menipu pahlawan, dan membunuh warga sipil yang tak terhitung jumlahnya. Anda mengatakan ini benar. Petik 2. Chae Jochul menatap Chae Nayun dengan penuh perhatian sebelum mengangguk. Chae Nayun tersentak. Kakek, kamu. Chae Nayun mendorong rambutnya ke belakang dengan tangannya yang gemetaran. Kata-kata, kau sampah, keluar dari mulutnya. Tetap saja, Chae Jochul tetap diam dan hanya menatap bukti yang dibawa Chae Nayun. Dia perlahan meraih ke depan dan mengambilnya. Lalu, dia bergumam pelan. Itu mungkin bukan masalahnya sekarang. Petik 2. Apa? Chae Nayun diikat lidah. Dia cemberut dan menatap kakeknya. Chae Jochul terus berbicara sambil menatap wajahnya yang lucu. Nayun, apa yang benar dan salah ditentukan oleh era. Pada saat itu, tidak ada yang berusaha menegakkan kebenaran. 9 bintang, yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan asosiasi, terjebak dalam kebiasaan. Mereka lelah karena perkelahian tanpa akhir melawan monster dan takut akan efek samping hadiah mereka. Meskipun keseimbangan yang baik dipertahankan ketika Shin Myung-chul masih hidup, begitu dia meninggal, tidak ada yang menentang asosiasi. Petik 2. Menjadi tanpa emosi berarti dia benar-benar menghitung. Chae Jochul di masa lalu mendasarkan keputusannya pada apa yang sesuai untuk era ini. Mencapai puncak dengan menjadi bagian dari sistem, atau menolaknya untuk memimpin revolusi dengan peluang keberhasilan yang rendah. Skala itu jelas disukai oleh yang pertama. Chae Jochul berbicara sambil menatap Chae Nayun. Tapi sepertinya era berubah sekali lagi. Suaranya tidak memiliki tinggi atau rendah. Dengan suara apatis dan monoton, Chae Jochul melanjutkan. Tapi jika zamannya berubah, kamu dan ayahmu akan sangat terpengaruh. Anda mungkin kehilangan barang yang selalu Anda miliki sampai sekarang. Apakah itu tidak apa-apa? Gul Chae Nayun menelan ludah. Dia mengharapkan pertanyaan ini, tetapi Chae Jochul jauh lebih tenang daripada yang dia perkirakan. Dia tidak membantah tuduhannya dan juga tidak mengkritiknya. Tanya Chae Nayun dengan tenang. Petik 2. Bagaimana denganmu, kakek? Apakah kamu baik-baik saja dengan itu? Petik 2.
Chae Jochul tidak tersenyum dan mengangguk. Dia jelas memberi izin. Benarkah? Mengapa meyakinkannya begitu mudah? Sementara Chae Nayun duduk dengan linglung, Chae Jochul mengeluarkan buku catatan kecil dari laci mejanya. Seperti yang kau tahu, Nayun, kakekmu tidak memiliki emosi. Menyatakan dengan tenang, Chae Jochul menyerahkan buku catatan itu kepada cucunya. Sulit untuk menyadari bahwa kamu kehilangan emosimu. Anda kehilangan diri sendiri sebelum menyadari apa yang terjadi. Petik 2. Chae Nayun mengambil buku catatan itu. Jadi ketika saya akhirnya memperhatikan perubahan dalam diri saya menetapkan standar sehingga saya tidak akan pernah kehilangan diri saya sendiri. Chae Nayun membuka buku catatan. Itu hanya memiliki satu halaman dengan hanya satu kalimat yang tertulis di atasnya. Chae Nayun menatap kalimat itu dengan bingung. Yang paling penting bagiku, Chae Jochul, adalah keluarga. Pikiran Chae Nayun berhenti. Otaknya tertinggal, sepertinya tidak mampu menerima kalimat di depannya. Segera, kepalanya berderit dan tatapannya mendarat pada Chae Jochul yang tampak tanpa emosi seperti sebelumnya. Kalimat ini sangat asing bagi saya. Saya bahkan tidak dapat mengingat apa yang saya pikirkan ketika menulis kalimat ini. Petik 2. Tapi mengapa itu terjadi? Tapi kakekmu bukanlah seseorang yang sering menggunakan kata keluarga. Itu, saya ingat. Petik 2. Mengapa Chae Nayun merasakan kehangatan dari keriput di wajah kakeknya yang tanpa emosi? Tanggal 28 Maret, Esensi Selat, Kantor Kepala Petugas. Di sisi lain, Yo Yonha sedang duduk di mejanya, sekali lagi memeriksa rencana itu. Ada terlalu banyak variabel untuk dipertimbangkan. Meskipun Kim Sukhoi tampaknya tidak mencurigai apapun menurut Hasan Isabah, dia tidak bisa santai. Dari saat dia mengirim surat undangan, dia tidak bisa tidur. Dia bertahan hidup, menggunakan segala macam obat pemulihan kelelahan dan keterampilan Tower of Wish. Dia lebih suka merusak tubuhnya saat dia hidup daripada menyesali hal-hal di kubur. Chief Officer, ada desas-desus yang mungkin menarik minatmu. Pada saat itu, Departemen SDM Essential Pharmacy memanggilnya. Perasaannya yang tajam berubah lemah, dan Yo Yonha mengangkat telepon itu sambil merasa lelah. Isu. Ya, lihat ini. SDM mengirim posting media sosial. Yo Yonha menyipitkan matanya. Kruekdel. Ada seorang apoteker yang tinggal di sebuah pondok jauh di pegunungan Alpen Swiss. Kekuatan mukjizatnya dapat menyembuhkan penyakit apapun. Dia membantu menyembuhkan penyakit anakku yang tak tersembuhkan. Ada seorang apoteker yang tinggal di sebuah pondok jauh di pegunungan Alpen Swiss. Apa ini? Semacam legenda urban. Petik 2. Pertama-tama, itu juga yang kami pikirkan. Tetapi ada terlalu banyak orang yang mengaku telah menemukan apoteker ini. Kami berencana untuk pergi ke sana sendiri. Orang ini mungkin bakat yang kita cari. Ya, aku tidak akan menghentikanmu. Lanjutkan. Yo Yonha menutup telepon tanpa terlalu memikirkan masalah ini. Kemudian, dia melihat kalender sekali lagi. Pesta itu akan diadakan pada tanggal 15 April. Karena hari ini tanggal 28 Maret hari ini, ada 3 minggu lagi. Apa yang harus dia lakukan sampai saat itu? Mengambil napas dalam-dalam, Yo Yonha menyalakan jam tangannya. Rahel telah mengirim beberapa foto Evandel. Untuk beberapa alasan, dia bersama seekor elang. Apa dengan elang? Tanya Yo Yonha, tidak mampu menahan rasa penasarannya. Rahel segera menjawab. Elang ini datang menemui kami. Awalnya kami khawatir karena ukurannya, tapi sebenarnya baik dan lembut. Evandel menjinakkannya dengan mudah. Mereka sebenarnya teman baik sekarang. Menarik. Apa namanya? Yo Yonha menguap saat mengobrol. Tubuhnya merosot di atas mejanya. Sepertinya tidak tidur selama seminggu terlalu banyak. Evandel menamainya Spartan. Petik 2. Spartan. Nama apa itu? Yo Yonha menyeringai dan perlahan menutup matanya. Dagunya sudah menyentuh meja, dan rasa kantuk membanjir seperti tsunami. Sederhana. PF. Sambil bergumam, ia memasuki dunia mimpi. Tanggal 2 April, Rahmat Suci Pencipta, Kantor Wakil Pemimpin. Kim Suho sedang menggosok dagunya sambil melihat surat undangan yang Yo Yonha kirimkan. Surat undangan VIP ini sangat populer di komunitas pahlawan. Ada desas-desus bahwa mereka yang berpartisipasi akan datang untuk berjalan di jalan kerajaan. Tapi Kim Suho tidak terlalu tertarik. Ada hal-hal lain yang harus diurus, seperti warga sipil yang masih menderita akibat perang. Dia sangat berpikir itu terlalu dini bagi mereka untuk merayakan seperti ini. Kurasa aku masih harus pergi. Tapi Yo Yonha dan Yun Sengah sangat menyarankannya untuk pergi. Yo Yonha bahkan mengatakan dia tidak akan pernah berbicara dengannya lagi jika dia tidak pergi. Kim Suho menghela nafas dan menatap monitor komputernya. Ada daftar panjang misi dalam agendanya. Setan muncul di Gangwon-do. Sebuah koloseum untuk setan telah dibangun di Pandemonium. Kelompok bawahan setan baru, Iron Armor Eccentrics, muncul di langit Gaesung. Bahkan dengan pemusnahan Baal, pahlawan memiliki banyak tugas untuk diurus. Namun, misi yang diberikan kepada Kim Suho oleh asosiasi terlalu aneh. Mereka adalah misi penting tanpa keraguan, tetapi mereka juga jauh dari inti masalah.
Rasanya seperti mereka mengatakan kepadanya untuk mengabaikan pandemonium dan jantung kejahatan baru. Kim Suho menyisir rambutnya ke belakang dan memikirkan asosiasi. Organisasi internasional yang menciptakan pekerjaan yang dikenal sebagai pahlawan dan peringkat mereka. Apa yang mereka pikirkan saat ini? Hei, Kim Suho. Pada saat itu, suara nyaring terdengar di layar. Karena kaget, Kim Suho duduk tegak. Uhahaha, lihat dirimu, semua terkejut. Layar besar muncul dari monitor, close-up tidak nyaman dengan wajah orang tertentu. Rambut pendek, seperti peri di layar tidak lain adalah Aileen. Petik 2, Aileen C. Ya, sudah lama gelombang. Dia masih semuda dan semuda biasanya. Kim Suho berkata sambil tersenyum. Aku pikir kamu sibuk memainkan Lerages Game. Apakah itu menyenangkan? Apa, menyenangkan? Saya sedang melakukan pekerjaan. Kuil keadilan harus tumbuh lebih cepat daripada Guild Lerage dan menghancurkan mereka. Lerages Game adalah game realitas virtual yang tengah menggempur dunia. Sangat menyenangkan bahwa ada orang yang menyerah pada kehidupan nyata untuk menghabiskan seluruh waktu mereka di dunia itu. Benarkah? Nah, mengapa Anda memanggil saya? Petik 2. Ah, tidak apa-apa. Saya hanya ingin tahu apakah Anda berpartisipasi dalam pesta itu. Sepertinya dia sedang berbicara tentang pesta VIP Yoyonha. Kim Suho menjawab dengan sederhana. Ya, saya berpartisipasi. Gelombang begitu. Aigo gelombang Suhoshi. Sudah lama gelombang. Yi Yongha mengintip kepalanya dari samping. Dia bukan satu-satunya. Kim Suho juga melihat Nicholas. Tampaknya para anggota kuil keadilan semuanya keluar dari Lerages Game. Apakah kamu semua datang ke pesta? Ya tentu saja. Lalu aku akan melihatmu di sana. Iya, Anda juga harus mencoba game ini juga. Ini sangat menyenangkan. Ah, bergerak. Aileen mendorong wajah Yi Yongha keluar dari bingkai. Bahkan, kami berencana mengadakan reuni. Chae Nayun, Patua Heinkes, Rahel, dan semua orang yang berperang melawan Baal. Apa, serangan, keparat itu? Ah, kita menutup telepon. Kawan, kita masuk. Sesuatu pasti terjadi dalam permainan saat Aileen menutup telepon dengan marah. Petik 2. Mereka pasti sangat sibuk, ya. Kim Suho menatap layar yang menghitam dan mengangkat bahu. Saat dia akan kembali bekerja. Apa? Angin bertiup dari belakang. Udara dingin menyerempet lehernya. Apakah aku tidak menutup jendela? Kim Suho memiringkan kepalanya dan berbalik. Apa? Mata Kim Suho membelalak. Seorang tamu yang tak terduga berdiri di sana. Oi, Kim Suho. Jin Sahyuk menatapnya, mengibas-ngibaskan jarinya yang panjang dan ramping. Senyum aneh muncul di wajahnya, membuat Kim Suho lesu. Dia belum melihatnya untuk sementara waktu, jadi dia mengira dia kembali ke Akatrina. Jin Sahyuk menyeringai. Pesta itu terdengar sangat menyenangkan. Mengapa kamu tidak membawaku juga? Petik 2. Sebelum Kim Suho bisa mengatakan sepatah kata pun, Jin Sahyuk menambahkan. Tentu saja, kamu tidak bisa mengatakan tidak.